Itu yang kedua, masalah perbedaan antara waswas dan warok. Ini kalau yang namanya warok itu kita menghindari sesuatu karena memang ada indikasinya. Tidak asal kita ragu, tidak, tetapi karena ada indikasi. Kalau tidak ada indikasi sama sekali itu namanya waswas. Sehingga Rasulullah temu dulu. Orang menganggap ketika kita menerima barang dari orang kafir terus kita cuci dulu baru kita manfaatkan, itu dianggap waswas. Dianggap waswas. Kita mendapatkan dikasih piring sama orang kafir, dia juga punya anjing dan sebagainya, itu kita cuci dulu sebelum kita gunakan, itu waswas. Kalau memang kita jelas lihat baru saja ada anjing mau menjilat di situ, ya itu baru kita hati-hati, tidak masalah. Sehingga Rasulullah temu dulu itu juga menerima hadiah mentega dari negara-negara kafir. Beliau juga memakannya, menerima hadiah jubah-jubah dari pimpinan-pimpinan negara-negara kafir, dan beliau langsung memakainya tanpa dicuci dulu. Sayyidina Umar juga demikian. Meskipun ada isu itu ada unsur babinya di situ. Sudah ada isu tersebar bahwa itu ada unsur babinya dalam mentega tadi. Itu tetap hanya sekedar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetap itu diabaikan. Dianggap sebagai sebuah was-was. Nah, kalau kita menjelas lah, kalau yang memang ada indikasi atau ada pengakuan langsung, atau kita mengetahui ada orang yang memiliki sumber dana dari halal dan haram tadi, itu kan sudah kita mengetahui. Sehingga untuk langkah hati-hati kita menghindari itu ada alasannya, karena ada kemungkinan bahwa yang disuguhkan kepada kita merupakan barang yang didapatkan dari sumber yang haram, bahwa dia memiliki aktivitas dua itu tadi. Ini berarti tidak hanya sekedar kita menggunakan indikasi-indikasi yang jauh. Kalau yang jauh kita bertamu di tempatnya orang yang memiliki anjing, kita dikasih minum tidak mau, nah ini kan ada kemungkinan dia mencucinya tidak 7 kali, tidak dicampur dengan debu. Kan ada kemungkinan bahwa wadah-wadahnya telah dijilat oleh anjing. Itu kemungkinan semacam itu ada, memang mungkin, tapi kalau itu terlalu berlebihan semacam itu. Sehingga ketika kita memegang was-was itu dianggap sebagai wirai, maka para ulama mengatakan kita tidak akan pernah dapat menemukan barang halal secara murni di muka bumi ini kecuali air yang kita dapatkan dari air hujan dan kita mengambilnya dengan menengadahkan kedua tangan kita. Itu kayak halal. Ngono wae ning pinggir pantai. Nana omahe dhewe ya sing kita injek itu ada kemungkinan barang haram juga. Nah, itu diambil dari mana? Tanah itu kan kita ambil dari orang dulu juga tidak tahu hukum sama sekali, itu bisa merampok juga bisa jadi. Akhirnya berputar terus itu akhirnya tidak bisa. Sehingga kita cukup ketika kita membeli tanah dari orang yang dohirnya soleh, itu cukup selesai, tidak pula kita telusur sampai nenek moyangnya dulu sudah dapatkan dari mana, tidak perlu. Itu was-was termasuk macam itu. Bon. Kemudian perkara was-was itu nasihat agama menghubunginya sebagai hal yang diwaspadai atau menjadi apa bisa menghubungi menjadi ya. Yang namanya was-was itu, kalau kita pegang was-was itu termasuk gulu atau berlebihan dalam beragama, tidak baik. Jadi dikatakan itu tidak ikhtiyat, justru malah tidak ikhtiyat. Kita tidak dianggap sebagai orang yang berhati-hati, tidak, tapi orang yang dianggap yang berlebihan di dalam beragama. Ini kurang itu. Tidak, dalam bahasa fikih dikatakan tanatuk niku kita berlebihan jero-jeroake masalah atau kita mempersulit diri kita sendiri. Nak ngene kan akhirnya karena tandang gawe kan ya ora iso. Itu kan jenengan mungkin berkomunikasi dengan orang-orang luar negeri sana. Dia yang tidak menggunakan transaksinya juga tidak jelas, itu dia biasa pakai riba apa tidak kan tidak jelas. Masa kita teliti jenengan pekerjaannya apa, modalnya dari mana, kan tidak perlu seperti itu. Itu nanti akan membuat kesulitan kita. Kalau kita dijawab betul, akhirnya kita tidak jadi akhirnya. Sehingga kita tidak dianjurkan untuk menanyai itu. Ketika kita tidak kita secara lahiriah kita berkomunikasi dengan orang yang tidak memiliki persoalan kriminalitas, itu selesai sebenarnya. Nah, selesai, tidak perlu kita teliti.